Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal asatidhal kiram wat talabah wal ikhwah fillah wal hadirun rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu kata atau satu ungkapan yang sering kita sebut dalam keseharian kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat-nikmatnya serta karunia-Nya kepada kita dan kepada semua makhluk-Nya, yang meskipun kita sebagai makhluk-Nya, manusia, penuh dengan kekurangan, sering berbuat dosa, kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-Nya yang maha pengampun, maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kepada kita semua kesempatan-kesempatan supaya kita bertaubat kepadanya. Kemudian semoga salawat serta salam tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi kita Muhammad, kemudian kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang berupaya bersikeras
berpegang teguh mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat sehat, nikmat iman, kemudian juga yang paling penting itu nikmat aman, khusus tempat kita, yang sehingga dengan itu semua kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumahnya untuk acara kita bersama pada pagi hari ini, yaitu pembagian raport semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Adapun untuk acara atau susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pengumuman dari kesantrian yang akan diwakilkan oleh Ustadz Zidan Subarlan hafizallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, tausiah dari Ustadzuna wa waliduna Abu Hamam Ahmad Izza hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, pengumuman juara semester ganjil. Kemudian yang terakhir, pembagian raport bersama wali kelas masing-masing. Baik, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pengumuman dari kesantrian yang akan diwakilkan oleh Ustadz Zidan hafizallahu ta'ala. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Ustadzuna Al-Fadhil Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati Dewan Asatidzah dan para guru serta staf SD, SMP dan HDI di Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Yang kami hormati kepada para wali santri SDIT Al-Qudwah, kemudian kepada para at-talaba rahimani wa rahimakumullah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Tayyib. Hari ini adalah hari yang di situ tercampur rasa sedih, mungkin rasa bahagia dan rasa-rasa yang lain. Setelah satu semester berlalu, antum belajar di sekolah, di kelas, dan hari ini tiba waktu pembagian rapor, di mana di situ sebagian kecil, ya mungkin nggak 100% dari hasil antum belajar di situ, ya. Dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah antum dapatkan. Yang penting hasilnya baik dan jujur, ya. Diutamakan dengan sifat jujur, ikhwati fiddin. Jangan sampai antum mendapatkan ranking yang tinggi dan nilai yang besar tapi melalui jalan yang tidak jujur. Wal iyadzubillah. Antum belajar sedikit demi sedikit di pondok untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan, dan sudah sejatinya untuk diamalkan. Dan inilah waktu antum untuk kembali sementara merasakan rehat
sejenak ya bersama kedua orang tua, bukan untuk senang-senang belaka ya, tapi untuk mengamalkan terhadap apa yang ilmu yang sudah antum belajar, mengamalkan ilmu tersebut, baik dari perilaku, adab, muamalah dan lain-lainnya. Di sini sedikit kami ingatkan kembali, baik kepada antum thalabah maupun kepada wali, yang mana sudah kita share bersama di grup wali santri ya. Yang pertama adalah libur semester ganjil mulai dari tanggal 22 Desember sampai 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026. Antum liburnya berapa hari? Setahun. 1 tahun antum libur. Kurang apa kurang? Kebanyakannya. Dah ada kemarin itu ya yang mengatakan, Ustadz, nanti pas liburannya jangan lama-lama. Liburannya jangan lama-lama. Itu siapa yang ngomong? Orang tua antum. Nukong jangan lama-lama Abu. Iya, karena anak saya kalau kelamaan di rumah lupa kalau dia pernah belajar di pondok. Nah, ini masalah. Antum pulang harus menjadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan orang tua antum. Jangan jadi seperti itu, malah orang tua antum gak betah antum di rumah. Jelas ini ya, jangan seperti itu. Tapi jadilah antum anak yang selalu dirindukan, baik oleh orang tua antum, keluarga antum maupun tetangga-tetangga sekeliling antum ya. Jadi antum pulang membawa keberkahan, mulai dari ilmu maupun adab dan akhlakul karimah ya. Jadi waktu panjang dan singkat dimanfaatkan ya. Kemudian untuk penjemputan sekaligus membagi rapor hari ini ya. Hari ini antum sudah boleh pulang ke rumah antum, tentunya bersama orang tua antum, atau jika orang tua antum bersama saudara atau orang yang diamanahi, tentunya dengan konfirmasi ke bagian kesantrian pondok. Jangan sampai antum pulang melipir begitu saja. Kalau tidak ada izin dan catatan di Pak Satpam, maka kita anggap dia kabur ya. Tetap konfirmasi ke kesantrian dan juga ke Pak Satpam. Kemudian untuk pengantaran ya, setelah antum liburan, diingat-ingat balik ke pondok itu tanggal 4 hari Ahad jam 5. Itu paling lambat. Ustaz, boleh nggak datang sebelum tahun baru di pondok? Ya boleh saja, tapi urusan makan itu nanti sendiri. Kenapa? Karena saya udah nggak tahan juga di rumah. Kondisi di rumah subhanallah berat, Ustaz. Itu berarti antum menjaga betul iman antum ya. Toib, ingat-ingat tanggal 4 jam 5 itu sudah di pondok. Kalau misalnya ada izin atau uzur jauh-jauh hari, jangan mendadak seperti itu ya. Jelas? Taib. Kemudian sedikit ya, antum pondok sudah selesai, nanti bagi rapor, pulang dengan yang baik, dengan pakaian yang baik, dan asrama ditinggalkan yang baik. Bagi santri yang pulangnya terakhir, maka mohon kerjasamanya, jangan diacak-acak lagi ya. Piring-piring udah dibereskan, makan-makan, baju-baju nggak ada yang berserakan kembali. Jelas? Nah, ini rumah antum kedua ya. Ini rumah antum yang kedua, harus dijaga. Jelas Razan? Ya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dan ingatkan kembali.
Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Ustaz Zidan atas penyampaiannya. Kemudian kita lanjut ke acara kita yang berikutnya, yaitu penyampaian nasihat tausiah dari Ustadzuna wa waliduna Ustadz Abu Hammam Ahmad hafizahullah ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kepada para asatidzah dan seluruh dewan guru, hafidhakumullah wa jazakumullahu khairan atas apa yang sudah diperjuangkan, dicurahkan untuk sama-sama saling melengkapi, saling menguatkan, saling menambal dari suatu yang perlu untuk ditambal, bahu-membahu berta'awun dalam memikul satu tugas yang sangat mulia, yaitu tugas tarbiyah, amanah yang sangat agung, yaitu amanah tarbiyah dan dakwah ilallah. Mudah-mudahan semua yang para asatidzah dan seluruh dewan guru curahkan untuk anak-anak kita menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi antum masing-masing nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada para hadirin rahimani wa rahimakumullah, anak-anak sekalian, awaddu an u'abbir inni uhibbukum fillah. Anak-anak sekalian yang sebentar lagi kalian akan menerima rapor buku catatan penilaian dari asatidzah dan dewan guru terhadap apa yang kalian sudah perjuangkan dalam satu semester. Apapun yang tertulis di rapor tersebut, itulah penilaian yang diupayakan setepat mungkin untuk anak-anak masing-masing. Anak-anak sekalian, di sana ada yang dapat peringkat, berarti itu penilaian akademik. Ada yang mutawassitun, jadi peringkat rendah tapi juga tidak ros. Yang barangkali menyentuh garis bawah, hampir saja di bawah garis merah. Anak-anak sekalian,
Tapi ingatlah, apa yang kalian lihat dan kalian akan dapatkan dalam penilaian para asatidzah dan guru-guru sekalian, itu adalah untuk kalian dari seseorang yang sangat terbatas ilmunya, dari seseorang yang tidak lepas dari sebuah kecenderungan dan hawa nafsu. Karena itu menggembirakan. Tentu apalagi yang dapat peringkat, tentu sangat menggembirakan. Tetapi ingatlah, itu bukan hakikat nilai yang harus kita raih dan kita perjuangkan. Yang penting dari itu, bagaimana nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang penting. Ya, kita senang, gembira dinilai, mendapatkan nilai dari asatidzah kita, guru-guru kita dengan nilai yang mumtaz, katakanlah. Gembira, senang. Coba alangkahnya kita ketika kita mendapat nilai yang bagus dan berasal dari kita, Allahu Azza wa Jalla. Nah, itu butuh diperjuangkan. Kalian mau imtihan, persiapan, yang biasanya nggak pernah belajar, ya dah? Sistem SKS. Apa SKS itu? Pokoknya jalan pintas, ya. Untuk apa coba? Untuk meraih sukses dalam imtihan, dalam ujian dari akademik yang kita pelajari, sehingga supaya nilai rapornya bagus. Bahkan biasanya nggak senyum-senyum sama ustadznya, senyum-senyum, barangkali senyum saya dapat nilai. Minimal di daerah ruang pengenalan mestinya 2 jadi 7. Gara-gara apa? Senyum kan mengamalkan hadis Nabi, tabassumuka biwajhi akhika shadaqah. Ketika saya bersodakoh, nanti ustadznya akan bersodakoh yang lebih besar. Itu perjuangan kita untuk mendapatkan penilaian dari asatidzah, guru-guru kita. Itu penilaian di dunia, gembira, senang. Maka tentunya seorang hamba yang beriman akan lebih senang, lebih gembira, lebih bersemangat untuk meraih penilaian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nanti datangnya ke Allah. Yang akan menghisap kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu di samping kita berjuang untuk ilmu ini, mendapatkan peringkat yang terbaik, jadikan perjuangan kita ini untuk mendapatkan peringkat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini anak-anak ketahui kedudukan dan nilai mana yang betul-betul harus kita perjuangkan. Jangan nilai kita 9,9 atau berapa? 99, tapi nilai kita sebenarnya 66. Nah, jangan terbalik. Jadi ada sebuah amanah dan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita dapatkan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu anak-anakku, jadilah hamba-hamba Allah yang punya nilai dan kedudukan tinggi dalam pandangan Allah. Walaupun andaikan toh terjadi mungkin tidak setinggi itu nilai kita dalam pandangan manusia, tapi yang lebih harus kita perjuangkan adalah bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama, tolong dicamkan. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun keadaan kita, kita adalah
hamba Allah, dan kita akan kembali kepada Allah, dan yang akan meminta perhitungan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjuangkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan nasihat untuk diri pribadi saya dan juga untuk anak-anak sekalian, barangkali meluas kepada yang lain. Yang pertama, anak-anak sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah baik ketika tersembunyi maupun nampak, baik ketika sendiri ataupun bersama orang lain, baik ketika kondisi gelap ataupun kondisi terang, dilihat atau tidak dilihat oleh siapapun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwallah untuk seorang yang beriman, penekanannya lebih kepada ijtinabul maharim, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itu amalkan dalam takwa Allah tadi petunjuk Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ittaqu maharimallah takun atqan nas. Jauhi oleh kalian hal-hal yang diharamkan oleh Allah, nanti kalian akan menjadi hamba yang paling bertakwa. Kalau sholat, saya yakin sholat. Anak-anak kalau di rumah sholat tak? Sholat. Puasa Ramadan, puasa Ramadan. Baca Quran, insyaallah baca Quran ya, baca Quran. Cuman kadang tantangannya itu adalah bagaimana menghadapi keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Inilah perjuangan takwa Allah. Ya, kalau saya mau nasihatkan anak-anak, nggak usah pegang atau melihat atau mengoperasikan HP. Sebenarnya saya mampu ngomong seperti ini, tapi hari ini kayaknya sesuatu yang mustahil. Ya benda. Tangannya dilihat ini kira-kira kapalan karena cangkul apa karena HP, nah, gitu. Jadi kalau saya ingin nasihatkan, gak usah pegang HP anak-anak, gak usah melihat HP, gak usah mengoperasikan HP. Hal seperti itu anak-anak sekalian, hari ini itu seperti sesuatu yang mustahil. Jadi melarang sesuatu yang mustahil untuk ditinggalkan. Ada ini yang HDI aja lah yang sudah gede, yang tangannya belum pernah menyentuh HP. Acung. Nah, nggak ada. Yang matanya belum pernah melihat tayangan di HP, acung, nggak ada. Karena itu pencegahannya hanya bisa bertakwalah kepada Allah dan jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang HDI tak kasih tipsnya, tak kasih caranya. Pegang HP nanti semuanya setengah wajib, tapi nanti caranya ikuti arahan anak ya. Kalau nggak bisa memenuhi arahan itu, jangan kerjakan nasihat ini. Nasihat apa tadi? Pegang HP selama liburan, saya nasihatkan, tapi pakai cara yang nanti saya sebutkan. Kalau nggak bisa itu, hentikan. Kembali ke wasiat awal, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nanti orang tua juga kerjasama, perlu kerjasama, apalagi yang masih SD. Kita ini jangan bertaruh dengan taruhan yang jelas-jelas merugi. Kadang orang tua bertaruh karena alasan kasihan sama anaknya, cinta sayang sama anaknya, tapi dia bertaruh anaknya akan rusak, anaknya akan hilang, anaknya akan jauh darinya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini taruhan-taruhan yang tidak seimbang. Itu kalau dalam bahasa Islam masuk maisir. Maisir itu apa Bapak-bapak? Judi, taruhan. Apa yang kita pertaruhkan? Masa depan anak-anak kita, agama anak-anak kita, anak kita. Nah, ya. Nah, itu yang pertama. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini lebih daripada penilaian para asatidzah dan para guru kepada anak-anak sekalian. Syekhul Islam pernah ditanya, mana orang yang lebih bernilai, mana orang yang lebih utama, mana orang yang lebih tinggi nilai dan derajatnya di sisi Allah? Seorang yang diberi nikmat begitu banyak oleh Allah, dia bersyukur. Di satu sisi, seorang yang ditimpakan oleh Allah ujian-ujian yang begitu berat, dia sabar. Mana yang lebih baik? Orang yang diberi nikmat dia bersyukur, seorang hamba Allah yang diuji dia bersabar. Syekhul Islam menjelaskan yang maknanya, kalau yang diberi nikmat dan bersyukur lebih bertakwa kepada Allah, maka dia yang lebih baik. Kalau yang ditimpakan kepadanya bala, musibah, dia bersabar tadi, takwa kepada Allah, maka dia yang lebih baik. Lalu beliau membacakan ayat Allah, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka raihlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lazimi berzikir mengingat Allah. Baik zikir secara makna istilah, yaitu lisan kita basah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid dan seterusnya, atau zikir dalam makna yang hakiki, seorang ingat Allah dalam kondisi apapun. Oh, ini begitu mau mengerjakan sesuatu yang tidak baik, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu di hadapannya ada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilai kepantasan dipakai. Karena penuntut ilmu itu berbeda dengan yang lain. Ada nilai pantas dan tidak pantasnya. Grade-nya ini grade penuntut ilmu ini tinggi, nggak boleh sama dengan yang lainnya. Grade-nya tinggi ini, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilihat keadaan anak-anak sekalian, selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pencegah terbesar dari kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, kemudian berikutnya wasiat yang saya titipkan kepada anak-anak sekalian, ihfadu as-salawat al-khamsah. Jagalah salat-salat fardu yang Allah sudah fardukan atas kalian. Makna menjaga di sini, dijaga pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya. Diupayakan sekhusyuk mungkin, salat dalam keadaan sebaik-baiknya. Jangan pernah memberikan untuk salat sisa-sisa waktu capek kita, jangan. Tapi prioritaskan, utamakan, karena salat itu merupakan kunci pokok pemegang kendali kebaikan.
pencegah dari segala macam keburukan. Dan salat itu yang pertama kali dari amal hamba yang akan jadi pintu gerbang hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang salatnya baik, maka akan dinilai baik seluruh amalnya. Barang siapa yang salatnya rusak, maka akan dinilai rusak seluruh amalnya. Kalian ingin menjauhi larangan Allah kok sulit? Salat yang baik. Saya mau lihat menghindari tontonan yang tidak baik kok sulit? Salatlah yang baik. Menghindari teman-teman yang tidak baik yang selalu mengajak saya kepada hal yang menjauhkan saya dari Allah. Gimana caranya? Sudah saya coba, tidak bisa. Perbaiki salat kalian. Innas salata tanha anil faksha wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu akan menghalangi orang yang salat tadi dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dijaga salatnya. Nggak ada istilah santri salatnya masih harus dibangunkan sama orang tuanya, atau salatnya dalam kondisi pakaian yang tidak layak, atau salat dalam kondisi badan yang apek. Tahu apek? Bau tidak sedap. Salat tertidur. Kebiasaan tidur di pesantren nanti jangan dibawa di rumah. Kalau salat kok doyong-doyong gitu, mau pingsan, nah itu jangan, ya, dihilangkan. Perbaiki salat, dijaga salatnya. Wasiat Rasulullah SAW, idza qamta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Kalau kamu berdiri menegakkan salat, salatlah seperti salat orang yang mau pergi, berpamitan. Ingat, dijaga salatnya anak-anak sekalian ya. Dijaga salatnya. Jaga salat kalian, dijaga. Berikan hak salat. Rukuk yang benar, berdiri yang tegak, tumakninah. Ya, kemudian dilazimi tadi zikir ba'da salat. Jangan buru-buru. Zikir dulu. Dan baca zikir misalkan subhanallah, berikan haknya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan subhanallah. Cuman ngitung saja. Itu ahli bidah, itu pekerjaannya begitu. Lah kita ahli sunnah, istimewa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu siapa? Ahlul bidah. Man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Jadi harus punya tamayus, punya nilai istimewa. Ahli sunnah, tunjukkan antum ini ahli sunnah, berbangga, bergembira, ahli sunnah. Tunjukkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga salatnya, ya. Kemudian ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga atas salat-salat kalian dan lebih perhatian lagi dengan salat wusta. Salat wusta itu salat asar. Itu sampai ada ancaman hadis secara tersendiri untuk salat asar ini. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, dia telah kafir. Ini siapa yang berwasiat? Allah. Kita suruh apa? Menjaga salat, dijaga. Jadi titahnya Allah itu begitu agung bagi kita. Ini yang bicara Allah, yang saya akan kembali menghadap kepadanya. Allah perintah apa? Jaga salat, jaga salatnya, dijaga salatnya. Ya, apalagi yang sudah mukallaf, yang HDI sudah mukallaf semua toh? Apa masih ada yang di bawah mukallaf? Minimal sudah usia tamyiz. Kalau nggak merasa mukallaf, berarti dijaga salatnya. Ya, anak-anak sekalian, dijaga salatnya. Yang masih SD, dijaga salatnya dengan mengikuti arahan orang tuanya.
Salat dipenuhi dengan baik. Yakin dengan kita memperbaiki salat kita, menjaga salat kita, Allah akan memperbaiki keadaan kita. Ya. Nah. Kemudian wasiat berikutnya, diingat anak-anak sekalian yang HDI, yang SMP, lebih khusus lagi yang HDI, yang sudah besar, yang harapan saya kepada antum itu begitu besar. Mudah-mudahan saya nggak muluk-muluk, ya. Ihfadu awqatakum, jaga waktu-waktu kalian, dijaga waktunya. Al-waqt itu rasul malil mu'min. Waktu itu adalah modal pokok seorang mukmin. Al-waqtu kas-saif, illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang yang tajam. Kalau kamu tidak bisa menggunakan pedang tadi, maka pedang tadi yang akan menebas dirimu. Maka gunakan waktu. Lah, judulnya ini penuntut ilmu. Waktu bagi penuntut ilmu itu begitu berharga. Bahkan untuk seluruh manusia, waktu itu begitu berharga. Sampai Allah bersumpah dengan apa? Waktu wal asr, demi waktu. Apalagi penuntut ilmu. Nah, kalau waktu bagi penuntut ilmu itu berarti waktu-waktu yang tidak boleh lepas dari ilmu. Maka usi nafsi wa iyyakum, gunakan waktu untuk ilmu. Iqra. Jadi dijaga waktunya, gunakan banyak-banyak untuk ilmu. Tadi yang di muka kita katakan pegang HP. Siap? Nggak mau juga pegang HP. Pegang HP, nggak punya, yang punya ayah. Nanti dengan wasiat saya ini kalian bisa berdalil sama Ustadz Abu Amam suruh pakai HP. Tapi jangan titik di situ. Untuk apa? Beli kuota. Beli kuota. Kuota itu bahasa Arab artinya kekuatan. Karena kalau HP itu nggak antum isi kuota, nggak bisa kuat. Maka beli kuota. 10 giga berapa ya? 30.000 ada ya? Murah, kuota itu murah. Tapi gunakan kuota itu, misalkan kalian ambil kitab Nawaqidul Islam punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, matannya, pegang pena atau pensil, klik HP-nya, lihat di YouTube, ya dah, Sarhu Nawaqidul Islam Syekh Abdul Razak Al-Badr, klik di situ. Kaset sudah urutan, pencet dari nomor 1, bunyi, simak kitabnya. Berikan waktu untuk itu. Siap pegang HP? Jangan Shopee, COD malah. Ya. Nah, itu berarti memanfaatkan waktu. Begitulah ya. Di situ penjelasan. Ini kenapa pilihkan Syekh Abdul Razak? Penjelasannya mudah, bahasanya mudah. Nah, udah pegang kitabnya, terus apa yang dikatakan Syekh, rangkumannya dirangkum. Nanti 2 pekan liburan itu insya Allah sudah mendapatkan manfaat ilmu yang sangat banyak. Kalau anak-anak rutinkan itu tiap hari 2 kali aja lah, atau sekali sore misalkan, terus betul-betul dipahami itu sambil melatih kemampuan kita untuk mendengarkan bahasa Arab yang fusah dari ulama kita seperti apa, belajar memahaminya. Masya Allah, baru kuotanya bermanfaat, baru boleh pegang HP. Jangan salah melaksanakan arahan loh ya. Kata Ustadz suruh pegang HP, titik, ada syaratnya. Syaratnya apa? Berapa? 2. Beli kuota, karena tanpa kuota tidak ada kekuatan. Kuota untuk apa? Untuk menyimak kajian ulama kita.
tentang kitab-kitab yang ilmiah. Nanti rasanya kelezatannya luar biasa, nikmat lezat. Saya belajar usulul salasah ini langsung dari Syekh Abdul Razak, kasetnya, Masya Allah. Cobalah, jaribu tajidu, dicoba, nanti akan didapati hal itu. Ya, orang kalau belum coba, belum memperjuangkan nafsunya mau seperti itu, belum bisa merasakan kelezatannya. Nanti kalau sudah ilmu itu lezat, itu nikmat, kalian nggak mau diganggu dengan yang lain. Kalau udah membaca itu udah nikmat, udah asik, ini udah enak itu. Ya, nah. Kemudian anak-anak sekalian, yang terakhir dari wasiat yang pagi ini Anda sampaikan, dijaga kemuliaan diri kalian. Jaga kemuliaan diri kalian. Jangan jatuhkan diri kalian kepada perkara-perkara yang menjadikan kalian jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Satu, kalian penuntut ilmu, ya, dijaga. Yang kedua, jaga kemuliaan orang-orang yang betul-betul mencintai kalian dan berperan besar akan kesuksesan kalian dalam menuntut ilmu. Dalam hal ini ada dua sisi. Yang pertama, kedua orang tua kandung kalian, jaga kemuliaannya. Mereka sudah berjuang mencari maisha, dapat rizki dari Allah untuk biaya kalian thalabul ilmi. Bersyukurlah kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua, jaga kemuliaan mereka. Ustadz yakin orang tua tidak pernah menuntut materi dari kalian, tapi melihat anaknya sholatnya bagus, baca Quran senang, ibadahnya terjaga, akhlaknya bagus, mereka sudah senangnya luar biasa. Itu sudah puncak kegembiraan mereka. Sedang diantara akhlak yang paling mulia kata Nabi SAW adalah idkhalus surur fi qulubi al-muslim, memasukkan kegembiraan di hati orang muslim, saudara sesama muslim. Bagaimana kalau muslim ini adalah kedua orang tua kandung kita? Tadi sudah sampaikan ke santrian, jangan bikin kecewa orang tua. Ya. Yang kedua, jaga kemuliaan guru-guru kalian, asatidzah kalian. Kehormatan mereka amanah bagi kita para penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu gurunya banyak tapi dia tidak memuliakan gurunya, sama saja dia tidak punya guru. Karena itu asatidzah kalian, guru-guru kalian dimuliakan, berikan kedudukan yang tinggi di hati kalian. Mereka itu muliakan, hormati, dengarkan. Bahkan di antara adab yang perlu kita terapkan, kalau kalian berjalan itu ada ustadznya duduk di sini tuh, jangan nyelonong aja di sini. Sebagaimana kalau itu orang tua kalian, kalian jalan di depannya nyelonong begitu saja. Ini khilaful adab, menyelisihi adab. Apalagi membelakangi, ngambil buku barangkali, situ belakang ustadznya. Begitu ambil buku, tut dulu, malah kentut sekalian di depan ustadz. Wah, ini su'ul adab namanya. Dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya, dijaga sikap kita terhadap asatidzah kita. Mereka itu sudah memberi waktu dan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka untuk memperjuangkan kita supaya kita mengenal Allah dengan benar. Tidak ada jasa yang lebih besar daripada jasa orang tua kita, baik orang tua kita kandung ataupun orang tua kita dalam ruh ilmu. Maka muliakan supaya ilmu yang kita cari ini berkah, ya. Nah, kemudian
dijaga kemuliaan majlisul ilm. Ingat, Majlis Ma'had Tahqimus Sunnah dibangun, didirikan, diasaskan atas dasar ilmu, atas dasar dakwah ilal ilmi, atas dasar dakwah ilallah, untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Di sini dibangun ilmu tentang tauhid, tentang pentingnya mengikuti sunnah. Maka ini adalah majlisul ilm. Kewajiban penuntut ilmu di sini menjaga kemuliaan majlisul ilm. Tadi digambarkan ini rumah kalian yang kedua, jaga rumah kalian ini. Jangan berperilaku yang perilaku kita ini akan mencoreng nama majelis ilmu kita. Nyantrinya di mana? Masil. Oh, ternyata begini toh santri masil itu. Begini itu kok negatif. Ini jangan anak-anak. Jelas ya? Nah itu na'am. Demikian beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan duha kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan betul-betul jadi titipan istimewa untuk anak-anak sekalian, agar anak-anak terjaga, agar anak-anak terhindar dari perkara-perkara yang tidak manfaat, apalagi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sibukkan waktu-waktu kalian untuk ilmu. Kalau nggak ada kepentingan, tidak ada keperluan, tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bagusnya Islam seorang hamba adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Ya, demikian. Sekali lagi, anak-anak sekalian, apa yang kita sampaikan betul-betul dijaga dan tunjukkan bahwa kita adalah seorang yang terdidik, kita seorang yang terpelajar. Di dalam diri kita ada ilmu, di dalam diri kita ada tauhid, di dalam diri kita ada iman, di dalam diri kita ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, menjaga anak-anak sekalian, dan sampaikan salam kami para asatidzah kepada kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kalian dengan kedua orang tua dan keluarga dalam keadaan sebaik-baik pertemuan antara seorang yang dirindukan dengan seorang yang merindukannya. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama nasihat dari Ustaz Abu Hammam Ahmad hafizahullah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu pengumuman juara-juara kelas santri Matsil dari jenjang SD sampai paket C atau HDI semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 yang akan dipandu oleh Ustadz Abdurrahman Madani hafizahullah ta'ala. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mudir Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami, yang kami hormati Dewan Asatidzah dan para guru Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami, yang kami hormati wali santri Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami, dan yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh santri Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami. Segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pengumuman dan pembagian hadiah juara kelas semester ganjil jenjang SD IT Al-Qudwah, SMP IT Al-Qudwah, serta halaqah dirasah Islamiyah Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami tahun ajaran 2025-2026. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami informasikan bahwa dalam pengumuman juara nanti
terdapat juara kelas dan juara umum. Bagi yang kelasnya bercabang, semisal ada kelas A atau kelas B, maka dari itu yang ditetapkan dan diambil sebagai pemenang adalah juara umum. Baiklah, di jenjang DIT Al-2 kelas 3 juara umum Rahman dengan 1410. Juara 2 diraih oleh Abdul Mubarak dengan nilai 1012 dan juara nilai 1493. Kepada yang dipanggil harap maju ke depan. Kelas 4 juara 3 diraih oleh Urwah Ibadur Rahman Al-Ihsani dengan nilai 1512. Juara 2 diraih oleh Abdullah Awwah dengan nilai 1567. Dan juara pertama diraih oleh Muhammad Fatih Ramadan dengan nilai 1595. Diharapkan segera maju ke depan. Kelas 5 juara 3 diraih oleh Muhammad Isa dengan nilai 1419. Juara 2 diraih oleh Adiyatsya Azhar Ramadan dengan nilai 1482. Dan juara pertama diraih oleh Abu Bakar dengan nilai 1498. Selanjutnya kelas 6 juara 3 diraih oleh Yusuf Uwais Romawi dengan nilai 1629. Juara 2 diraih oleh Al-Mizi dengan nilai 1637. Dan juara pertama diraih oleh Camdan Nugroho dengan nilai 1662. Kemudian untuk itu kami minta kepada Ustadz Miftahur Rahman didampingi dengan Bapak Sukardi, kemudian Ustadz Wahyu Riyadi didampingi oleh Bapak Saiful Amri, kemudian Ustadz Aldo didampingi oleh Bapak Oktabagus, dan Ustadz Soleh didampingi oleh Bapak Ferry Kaulananto. Diharapkan maju ke depan untuk bisa memberikan hadiahnya. Kepada para juara dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya jenjang SMP Tealku 2 kelas 7 juara 3 diraih oleh Faris Hannani
dengan nilai 1955. Juara 2 diraih oleh Febri Azhar Al-Fat dengan nilai 1974. Dan juara pertama diraih oleh Qais Al-Qaqqa dengan nilai 1976. Diharapkan untuk maju ke depan. Kemudian kelas 8A, juara 1 Ayub Mu'afa dengan perolehan nilai 2138. Juara 2 Aditya Ramadan dengan nilai 2047. Juara 3 Dimas Satria Wicaksono dengan nilai 1996. 8B Zafron, juara pertama diraih oleh Zafron Akila Tondi dengan nilai 2042. Juara 2 diraih oleh Faik Ubaidillah dengan nilai 2040. Dan juara 3 diraih oleh Adnan Ahmad dengan nilai 2021. Adapun juara umum kelas 8, juara 3 diraih oleh Zafron Akila Tondi dengan nilai 2042. Juara 2 diraih oleh Aditya Ramadan dengan nilai 2047. Dan juara pertama diraih oleh Ayub Mu'afa dengan nilai 2138. Diharapkan maju ke depan. Ayo segera maju. Kemudian kelas 9. Juara kelas 9A, juara 1 diraih oleh Abdul Razak dengan nilai 2096. Juara 2 Fatan Abdillah dengan nilai 2045. Juara 3 Hanif Arrafi dengan nilai 2044. 9B, juara pertama diraih oleh Ilyasa dengan nilai 2139. Juara 2 diraih oleh Ammar Mumtaz Abdurrahman dengan nilai 2090. Dan juara ketiga diraih oleh Fakih Abdurrahman Kadir dengan nilai 2080. Adapun juara umum kelas 9, juara 3 diraih oleh Ammar Mumtaz Abdurrahman dengan nilai 2090. Juara 2 diraih oleh Abdul Razak dengan nilai 2096. Dan juara pertama diraih oleh Ilyasa dengan nilai 2139. Kemudian kami minta kepada Bapak Hafiz dan Ustadz Zidan didampingi dengan Ustadz Zidan, kemudian Ustadz Nur Hadi didampingi oleh Bapak Adi, kemudian Ustadz Imam Fauzi didampingi oleh Bapak Kendra, diharapkan untuk bisa memberikan hadiah.
dari jenjang halaqah dirasah Islamiyah. Halaqah 1A, juara 3 diraih oleh Muhammad Dias Ar-Rayyan dengan nilai 1012. Juara 2 diraih oleh Bima Sakti dengan nilai 1019. Dan juara pertama diraih oleh Bayu Nur Mustaqim dengan 34. Kepada Anda yang dipanggil harus maju. Kelas halaqah 2A, juara pertama oleh Urfani Yahya dengan nilai 1160. Juara kedua dengan nilai 1000. Dan juara oleh Muhammad Nukud dengan nilai 1006. Halaqah 2B pertama Hasan Amir Al-Ki dengan nilai 1106. Juara kedua oleh Mawardi Khatib dengan nilai 140. Dan juara ketiga diraih oleh M. Fahri Hasan dengan nilai 1142. Adapun juara umum halaqah 2, juara 3 diraih oleh Mawardi Khatib dengan nilai 1148. Juara kedua diraih oleh Hasan Amir Al-Muzaki dengan nilai 1162. Dan juara pertama diraih oleh Faqih Urfani Yahya dengan nilai 1164. Diharapkan maju ke depan. Selanjutnya halaqah 3, juara 3 diraih oleh Almas Zarfan Mahfuzi dengan nilai 1289. Juara 2 diraih oleh Fahmi Ridha Adha dengan nilai 1290. Dan juara pertama diraih oleh Ibrahim dengan nilai 1337. Kepada Anda yang dipanggil harap segera maju ke depan. Kemudian kami minta kepada Ustadzuna Sunni Abdurrahman didampingi oleh Bapak Haryadi. Kemudian Ustadzuna Ahmad Rizki didampingi oleh Ustadz Arya Yandra. Kemudian Ustadzuna Wahyu Hidayat didampingi oleh Bapak Zaimun untuk bisa memberikan hadiahnya.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengumuman dan pembagian hadiah juara kelas semester ganjil jenjang SMP Teal Qudwah, SD Teal Qudwah serta Halaqah Dirasah Islamiyah Mahad Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun ajaran 2025-2026. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian atau salah kata. Kemudian kami kembalikan kepada MC. Wassallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai penyampaian juara oleh Ustaz Abdurrahman Madani. Jazakumullah khairan atas penyampaiannya. Kemudian yang terakhir untuk pembagian raport jenjang SDIT, maka kami persilahkan untuk ke kelas masing-masing didampingi oleh walinya. Kemudian untuk jenjang SMPIT sampai HDI, pembagian rapor insya Allah tetap di masjid, kemudian mengambil posisi mengikuti wali kelasnya masing-masing. Alhamdulillah selesai acara kita pada pagi hari ini. Kemudian kami selaku pembawa acara mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kami minta ampun dan kepada antum semua jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته انداد السعد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته اضحى السعد ألوانا بمدرساته اضحى السعد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا كتاب ربي تدارسناه في شغف حفظا وحبا وتفسيرا وإتقانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا بمدرسات خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات ربي كان لقيانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا بمدرسات خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات ربي كان لقيانا من أجل آيات ربي كان لقيانا عن ضيق هذه الدنا نلقى به ساعة قرآننا وطن روح وريحانا به لقينا عن الأحزان مرتحل في غربة العمر كان الحفظ أوطانا إذا تكاثرت الآلام ضمادها وإن ذبلنا كتاب الله أروى